Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Bersyukur dan berterima kasih kita boleh berjumpa kembali lewat acara program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Di dalam program ini semoga kita semakin diperlengkapi untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Dan saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik, yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dan sebagai pembawa materi saat ini adalah Pendeta Anggraini Kalalo, Master Teologia. Baiklah, mari kita mulaikan acara ini, tapi sebelumnya kita akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh kesempatan dan waktu yang Engkau anugerahkan pada kami semua saat ini, sehingga kami boleh kembali melaksanakan program Kusapa. Tolonglah kami semua sehingga program yang kami laksanakan pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuntunan Roh Kudus-Mu kami butuhkan, sehingga lewat penyampaian materi sebentar itu boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai dan berkati hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini, Pendeta Anggraini Kalalo, Master Teologia. Semakin Tuhan perlengkapi dia menjadi alat kebenaran Tuhan lewat program Kusapa ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan masuk di dalam pembahasan, tetapi sebelum masuk dalam pembahasan, mari kita dengarkan bunyi dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dengan perikop kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah bagian Alkitab yang akan menjadi pembahasan kita saat ini. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh pembawa materi, Pendeta Anggraini Kalalo, Master Teologia. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita dijumpakan lagi dalam program Kusapa,
di mana kita akan membahas Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 yang menjadi perenungan Gemim di sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan, dimulai pada hari Minggu tanggal 23 Juni sampai tanggal 29 Juni. Di bawah tema yang diangkat oleh Gereja Masih Injili di Minahasa, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Kalau kita melihat di sini tentang penjelasan tema, di sini mengandung 3 unsur kata. Ada kata kasihilah, musuh, dan berbuatlah baik. Kalau kita lihat di sini untuk kata yang pertama, kasihilah. Dia punya kata dasar kasih. Kasih ini adalah ungkapan kata yang sering didengar, bahkan dilakukan di kalangan orang Kristen. Bahkan kita sebagai orang Kristen kita tahu ada jenis-jenis kasih. Yang pertama kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Phileo, kasih persahabatan. Eros, kasih antara pria dan wanita. Dan yang terakhir storge, kasih sayang yang alami, misalnya kasih sayang orang tua kepada anak, begitu pula sebaliknya anak kepada orang tua. Namun dalam tema ini, kasih yang dimaksudkan adalah kasih agape. Kasih yang tanpa batas, kasih yang menunjuk kepada kasih Allah. Kalau orang lihat itu tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Artinya kasih yang menembus ruang dan waktu, kasih yang dipenuhi dengan ketulusan. Bahkan di sini juga untuk tema kata yang kedua, di situ kita mendapati ada kata musuh. Musuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lawan. Apakah itu lawan ketika berkelahi, berperang, bertengkar, ataupun lawan dalam pertandingan. Jika demikian, maka ada juga yang memiliki pemahaman bahwa perbedaan dalam paradigma berpikir, bertentangan dalam berpendapat atau berpikir itu dianggap sebagai musuh. Ada orang-orang yang bersaing atau dikatakan pesaing, terkadang itu juga dianggap sebagai musuh. Sehingga orang bilang saingan itu adalah musuh. Tapi yang sering kali ungkapan yang terkenal yang sering kita dengar adalah musuh dalam selimut. Ungkapan musuh dalam selimut kelihatannya seperti bersama, mereka bersatu, mereka sepakat dalam segala hal, tetapi ternyata pada satu pihak atau bisa juga dua pihak menganggap sebagai musuh. Dan jika ini dikaitkan dalam pelayanan, apalagi dalam gereja, kita percaya bahwa kata-kata ini tentu tidaklah demikian dalam gereja. Sebab lawan pelayanan kita percaya itu bukanlah musuh. Dalam pelayanan bukanlah musuh, melainkan berjalan bersama dalam menumbuh kembangkan iman dari jemaat. Perbedaan berpikir, pandangan, serta cara dalam pelayanan bukanlah musuh, tapi bagaimana perbedaan akan mengarahkan pada sebuah kemajuan yang mengoptimalkan kerja pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kata dalam penjelasan tema yang terakhir adalah berbuatlah baik. Berbuatlah baik ini adalah bagian ungkapan kata yang berbentuk perintah, ajakan, atau bisa saja kata-kata motivasi. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa manusia harus berbuat baik? Ya jawabannya karena manusia telah menerima semua yang baik dari Allah. Jikalau manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena perbuatan dosa, maka Allah sendiri pun yang berinisiatif menyatakan kasih-Nya dan menunjukkan kebaikan-Nya lewat mengutus Yesus untuk sebuah pengampunan dosa. Sehingga berbuat baik ini kita katakan adalah respon manusia atas perbuatan baik yang telah Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Jadi berbicara tentang berbuat baik ini bukan hanya sekedar ajakan, tetapi juga merupakan perintah yang
harus untuk dilakukan. Selanjutnya, mengapa tema ini diangkat? Tentunya yang pertama kita lihat bahwa banyak orang yang mengasihi, tapi mengasihi dengan punya batasan-batasan tertentu. Mereka mengasihi dikhususkan bagi mereka yang mengasihi. Duh, dia kok baik-baik pak kita jadi kita mesti balas ketuk DP kebaikan pak kita. Mengasihi karena punya batasan-batasan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak mengasihi, yang mereka anggap sebagai musuh. Orang bilang siapa yang udah baking baik, berarti dia yang harus orang mau baking akan baik. Kalau misalnya orang baking yang tidak bagus, berarti orang nyandak mau baking yang bagus pada orang. Seperti itu. Bahkan juga kenyataan yang terjadi bahwa masih banyak orang yang sulit untuk mengasihi musuh. Orang bilang ngana mau selia, ngapain tidak suka pak kita? Oh kita lebih seujung jago. Itu kita pendak suka pangana. Saling bermusuhan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bahkan berkaitan dengan berbuatlah baik, yang adalah bagian pemilihan tema. Tema ini diangkat karena masih banyak orang yang melakukan kejahatan. Bahkan bicara tentang musuh, banyak orang yang menganggap lawan bertanding itu adalah musuh. Tema ini juga diangkat untuk mengingatkan kita bahwa lawan dalam pelayanan pun bukanlah musuh. Sehingga melalui tema ini semua diajak untuk mengasihi musuh dan berbuat baik. Selanjutnya kita melihat tentang latar belakang kitab Injil Lukas ini. Kitab Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Dan kita tahu bahwa ia adalah seorang Yunani yang menuliskan kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter. Dan tahun penulisan ditulis pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Ditujukan kepada Theophilus. Dikatakan Theophilus ini adalah seorang yang mengasihi Allah. Maksud penulisan ditulis untuk meyakinkan orang-orang dan menolong para pembacanya untuk memahami iman Kristen dengan cara menceritakan tentang kehidupan pelayanan dan pengajaran Yesus. Penulis mendorong untuk hanya percaya pada Yesus sekalipun banyak tekanan dari pemerintahan Romawi. Kita lihat di sini tentang pokok-pokok pikiran. Sesungguhnya dalam bagian bacaan ini, jika kita lihat paralelnya dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48, adalah bagian yang tidak terlepas dari ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus. Tapi ada hal yang berbeda dalam tulisan-tulisan ini. Jika dalam kitab Matius dikatakan bahwa yang mendengar pengajaran ini adalah banyak orang, berbeda dengan tulisan dalam kitab Injil Lukas, di mana ditujukan hanya kepada para murid. Tapi pada dasarnya semua orang yang ikut Yesus dianggap sebagai murid Yesus. Untuk pokok-pokok pikiran dalam ayat 27 sampai ayat 28, di situ diberikan suatu tema mengasihi musuh dan berbuat baik. Di ayat 29 sampai 30 tidak membalas dendam. 32 sampai 34 praktek kasih, dan di ayat 35 sampai 36 berbicara tentang kemurahan hati. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Untuk bagian ayat 27 sampai ayat 28 mengasihi musuh dan berbuat baik. Dalam bagian ayatnya yang ke-27 kita melihat di sini ternyata dimulai dengan kepada siapa hal ini diperkatakan. Ternyata perkataan Yesus dia katakan tetapi kepada kamu. Kamu di sini berarti jamak. Ditujukan kepada para murid. Jika dibawa dalam konteks kini maka bukan cuma para murid tapi ditujukan kepada semua orang. Siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar.
Sekalipun perkataan ini berlaku jamak, tapi tentunya harus berbuat secara pribadi. Kita lihat di sini ada perintah Yesus. Apa yang Yesus katakan sebagai perintah untuk dilakukan? Dia katakan, kasihilah musuhmu. Dalam konteks bacaan ini, musuh yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memusuhi Yesus dan para murid. Jikalau Yesus mengatakan kasihilah musuh, lantas apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya harus menunjukkan perhatian dengan tulus tanpa berpura-pura. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, lihatlah mereka sebagai orang yang harus dikasihani dan kasihanilah mereka. Yang keempat, mengasihi musuh bukan berarti kita berpangku tangan sementara para pelaku kejahatan terus-menerus melakukan perbuatan jahat mereka. Dan yang kelima, dengan cara mengampuni, berbuat baik, memberkati dan berdoa adalah cara ampuh melalui itu. Melakukan yang baik, dengan begitu musuh bisa berubah karena perbuatan baik kita kepadanya. Jika demikian, sanggupkah kita mengasihi musuh? Ada yang bilang sanggup pendeta. Tapi dorang katakan, dorang lempar batu, nanti kita lempar kapas isi batu. Tidaklah demikian tentunya bagi anak-anak Tuhan. Maka berikanlah kasih yang tulus bagi mereka. Selanjutnya kita melihat di sini dalam ayat 29 sampai 30 tentang tidak membalas dendam. Kita lihat di sini bersama bahwa Yesus langsung memberikan contoh perihal tentang tidak membalas dendam. Yang pertama dia katakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipi yang lain. Yang kedua dia katakan, barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Memang di masa itu orang-orang memakai dua potongan pakaian, jubah dan baju. Jubah adalah pakaian luar dan panjangnya sampai ke tumit. Mereka sering memakai jubah agar tetap hangat di cuaca dingin. Bisa juga digunakan sebagai selimut atau bantal kepala. Nah, baju adalah pakaian dalam berlengan pendek yang dipakai untuk beraktivitas sehari-hari. Dan perkataan Yesus ini mengandung makna bahwa ketika ada yang berbuat jahat, balaslah dengan kebaikan dan jangan mendendam. Artinya bahwa orang Kristen harus menampilkan yang lebih daripada itu. Menampar pipi dan mengambil jubah adalah tindakan yang mempermalukan, tindakan yang menghina. Tapi ungkapan Yesus, berilah pipi yang satu, berilah bajumu, adalah tanda kasih yang sungguh. Walaupun dihina, disakiti, tidak boleh melakukan pembalasan. Sedangkan orang rampas mau tambah, apalagi ini kalau bicara orang minta. Bila kita diperlakukan secara tidak adil, kita jangan membenci, tetapi harus menunjukkan reaksi yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pendirian yang berpusat tentunya pada Kristus dan kerajaannya. Tindakan kita terhadap mereka yang bersikap tidak baik kepada kita haruslah sedemikian sehingga akan menyebabkan mereka menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Dan selanjutnya kita lihat di sini dalam ayat yang ke-30, Yesus mengungkapkan, berilah kepada orang yang meminta dan jangan meminta kembali kepada orang yang merampas. Ini adalah konsep kemurahan hati. Jadi kalau sukase jangan minta ulang, jangan harapkan imbalan. Sebab para pengikut Yesus harus rela melepaskan miliknya. Selanjutnya kita melihat di sini dalam ayat 31 sampai 34 berbicara tentang praktek kasih. Dalam ayat-ayat ini tentunya sangat jelas tercatat bahwa standar kasih yang dimaksudkan adalah standar kasih yang sangat tinggi. Standar kasih di sini ternyata standar kasih yang setara dengan kasih Allah, kasih agape. Artinya bahwa tindakan untuk membalas dendam ini adalah tindakan yang tidak diperkenankan. Memang
Standar kasih yang seperti ini adalah standar kasih yang begitu sulit untuk dilakukan. Membutuhkan tentunya penyangkalan diri. Dan di ayat yang ke-31 kita lihat di sini ada timbal balik. Berbicara tentang dasar etika. Suka orang mau backing 4 orang, maka backing itu 4 orang lain. Ini mau mengungkapkan bahwa mengasihi kepada orang yang mengasihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, dikatakan bahwa orang berdosa pun dapat melakukannya. Orang berdosa di sini dikatakan adalah orang-orang yang sama sekali tidak peduli kepada Allah dan segala perintahnya. Orang-orang yang suka melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Dalam hal berbuat baik, dikatakan di sini semua orang bisa. Bahkan orang berdosa pun dapat melakukan hal yang baik bagi mereka yang berbuat baik kepada orang yang berdosa. Nah, jikalau orang berdosa dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat baik baginya, maka orang percaya pun harus lebih daripada itu. Artinya bahwa praktek kasih diwujud nyatakan kepada mereka yang menganggap kita sebagai musuh. Kita berkaca pada kasih Yesus. Kasih Yesus yang tanpa batas. Mengapa standar kasih demikian? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Selanjutnya kita lihat dalam ayat yang ke-34. Bicara tentang memberi pinjaman dengan tulus tanpa mengharapkan sesuatu. Kalau orang mengharapkan sesuatu, berarti orang tidak ada bedanya dengan yang Yesus katakan tadi, orang berdosa. Ada saya pinjam mari cari untung. Orang bilang bunga serta tinggi-tinggi, akhirnya serta hitung satu bunga lebih banyak dari itu pokok pinjaman. Memberi pinjaman berarti berilah dengan tulus, dengan tujuan untuk membantu seseorang. Dengan catatan leka tuh asal itu orang dapat pinjam mesti tahu lekang. Jangan sepinjam orang yang sepinjam yang bale malu. Mau tanya karena lama mesti bale. Akhirnya dorang lari dari kenyataan. Selanjutnya kita lihat di sini di ayat 35 sampai ayat 36 berbicara tentang kemurahan hati. Apa yang dijelaskan Yesus di ayat yang ke-27 ternyata diulangi lagi di ayat yang ke-35 ini. Hal-hal yang diulangi Yesus yaitu mengasihi musuh, berbuat baik, dan memberi pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Mengapa Yesus mengulangi hal-hal ini? Karena ini merupakan kalimat penegasan. Bagi Yesus hal ini sangatlah penting. Hal mengasihi itu harus lebih, di mana tolok ukur Kristen bercermin dari Bapa. Artinya jadi serupa dengan Kristus. Inilah nilai kemurahan hati di mana yang orang cari bukanlah upah di dunia melainkan upah di sorga. Seperti Bapa yang murah hati, maka orang juga harus demikian. Kita berbuat baik karena Allah itu murah hati. Orang yang suka berbuat baik dikatakan upahmu besar, itu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab itu jangan selalu melihat apa yang mau dapat di dunia, tapi apa yang mau dapat di surga. Karena bagi orang yang tidak berbuat baik, Allah menunjukkan kebaikan mereka. Terlebih lagi bagi orang yang melakukan kebaikan. Selanjutnya kita melihat di sini tentang pesan firman. Kita pasti kenal seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh di Afrika Selatan yang berjuang untuk kaum kulit hitam. Dia harus dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia mengalami banyak siksaan dari sipir penjara. Dikatakan di situ bahwa dia digantung dengan kepala terbalik. Bahkan hal-hal yang lain dia terima di penjara. Sampai pada akhirnya dia keluar dari penjara dan menjadi presiden di Afrika Selatan. Nelson Mandela ini tidak pernah dendam. Bahkan dia memaafkan sipir yang menganiayanya sewaktu di penjara. Ia merangkulnya dan dia berkata, hal pertama yang ingin kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu.
Nah, dari Nelson Mandela ini kita belajar betapa tingginya nilai pengampunan. Ia mengampuni karena dia tahu Tuhan telah mengampuninya. Dia memaafkan karena dia telah menerima anugerah dari Tuhan. Maka mari kita pun demikian. Selanjutnya saudara-saudara, 3M dibalas dengan 3B. Jika ada orang yang melakukan 3M kepada kita, membenci, mengutuk, mencaci, jangan kita membalas dengan hal yang sama, tapi torang ganti itu M di belakang, torang ganti dengan B di belakang, yaitu balaslah mereka dengan berbuat baik, berkati, dan berdoalah untuk mereka. Selanjutnya marilah kita memperlihatkan cara-cara yang berbeda. Jika ada yang melakukan kesalahan mengarah pada yang jahat, perlihatkan cara yang berbeda. Tetap berdiri pada kebenaran sambil tidak membenci, namun mengasihi. Selanjutnya orang Kristen terpanggil untuk tidak menjadi pendendam, tidak menjadi pembenci, tidak menjadi pengutuk dan pencaci. Tapi orang Kristen dipanggil untuk memperlihatkan sifat Allah yang murah hati. Maka tunjukkanlah kemurahan hati melalui mengasihi, mendoakan, memberkati mereka yang memusuhi dan membenci kita. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati. Demikian. Shalom. Terpujilah Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam acara Kusapa pada malam hari ini. Dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pemikiran dan pemahaman. Jadi membaca Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ini merupakan perintah Tuhan. Memang mengapa kita harus mengasihi musuh? Menurut pendapat kami, karena perintah Tuhan yang hukum Tuhan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita mengasihi manusia, dia musuh atau bukan, itu orang tetap harus kasihi. Dan kedua, jangan kita membalas dendam kepadanya supaya kita tidak berdosa. Kita mengambil hak Tuhan karena Tuhan sudah mengatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Jadi kalau kita membalas secara langsung, yang pasti kalau membalas kejahatan dan dengan kejahatan itu bukan cuma 1 banding 1. Mungkin kejahatannya 1, kita akan membalas dengan 10. Mengakibatkan kita jadi berdosa. Jadi benar perintah ini adalah kita harus mengasihi musuhmu. Dan seterusnya. Jadi pemahaman kami adalah itu adalah benar. Jadi kita harus mengasihi. Karena kemungkinan musuh terbesar di dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau membenci diri kita sendiri? Jangan memang bertindak seperti Israel yang ya mungkin masih belum, sampai sekarang masih belum menerima Yesus. Jadi masih ada itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, masih berlaku sampai sekarang. Dan mungkin juga seperti pepatah Tiongkok yang mengatakan kalau kita mengasihi musuh berarti kita membenci diri sendiri. Dan kita orang percaya, kita mendengarkan perintah Kristus, kita tidak bisa menjalankan hal-hal itu. Jadi inilah pendapat kami. Terima kasih atas kesempatan disampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin bertanya karena ada referensi yang paralel di dalam Matius
yang bersamaan dengan itu di ayat di Matius 5 ayat 43 dikatakan di situ adalah kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Nah, ini terjadi ayat yang bertentangan dengan yang orang baca nih hari ini dia. Apakah memang salah terjemah atau memang ada referensi lain yang menunjang kalimat-kalimat ini? Karena kalau memang ada orang rupat kami menemukan itu. Karena di sini paralel dari pembacaan ini dia tulis ada di Matius 5. Tetapi di ayat 43 berkata seperti itu. Dan kemudian torang sebagai orang Kristen, kalau torang beribadah, kalau sampai 4 kali di satu hari, torang sembahyang tu doa Bapa kami lah sampai 4 kali kalau dia tulis. Nah di situ ada dikatakan bahwa ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi rasanya itu cuma menjadi kalimat yang mesti dihafalkan. Karena pada kenyataannya saat ini bahwa nyanda benar-benar dalam ketulusan torang mengampuni orang lain. Pada waktu torang kesal atau torang lagi mengalami kesusahan, torang ulang-ulang DP kesalahan. Saudari 7 tahun lalu, saudari bulan-bulan lalu, dia ulang-ulang tuh kesalahan. Padahal di dalam doa selalu dikatakan ampunilah kami. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni orang. Jadi perlu satu pemahaman iman yang luar biasa sehingga orang benar-benar boleh menjadi contoh dan teladan. Seperti saat ini, kalau orang mau semua masuk dalam pilkada ini dia, toh, orang lihat kenyataan bahwa yang bela, yang menjadi pendukung, yang menjadi tim sukses, yang menjadi tim kampanyenya, pada waktu dia menang, maka semua yang dia rasa menjadi musuhnya ditebas habis. Jadi nyana ada lagi walaupun dia mutu atau kemampuan diri luar biasa untuk dipakai dalam pemerintahan atau di dalam kerja-kerja yang lain, tetapi karena dia berseberangan yang dianggap musuh, maka nyanda ada lagi tuh tanda bahwa tanda keadilan di situ. Libas habis. Pokoknya semua yang ada bela-bela kita pemusuh, nyanda ada yang selamat. Habis semua. Nah itu banyak terjadi nih pimpinan-pimpinan yang banyak dari gereja Masehi Injili Minahasa. Orang ini yang ada termasuk di dalam pelayanan gereja. Termasuk dalam pelayanan gereja yang mestinya di situ menampakkan bahwa kepemimpinan yang penuh dengan kasih, tetapi pada waktu tidak mendukung yang menjadi calon, pada waktu dia terpilih, maka semua yang tidak mendukung walaupun mungkin kualitas dari seorang pendeta atau seorang penatua itu luar biasa, tetapi karena tidak di dalam jalur pemenang, maka semua dilibas habis dan tidak memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Apa yang orang mesti lakukan? Apakah memang mesti ada pembekalan lagi? Karena sebanyak sekali ini pembekalan baik itu di pemerintahan maupun di pelayanan-pelayanan khusus. Tetapi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang terjadi yang membuat orang meragukan lagi bagaimana ini orang ini ke depan. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, paralelnya di Matius pasal 5 ayat yang ke-43.
itu dilanjutkan sampai di ayat yang ke-44. Di sini kalau saya membaca dikatakan begini ini di ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dia lanjutkan di ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Jadi ceritanya kalau di pasal 5 ayat yang ke-43 ini berbicara tentang apa yang telah mereka dengar, berarti menyangkut tentang apa yang teralami di masa perjanjian lama. Jadi itu orang bilang, kalau dia bilang di sini seperti itu, ya seperti tadi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi dengan adanya Yesus, maka dia memberikan suatu pencerahan bahwa tidak seperti itu. Dia katakan di sini kalimat seterusnya di ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau orang mau baca ini pasti untuk keseluruhan di ayat 43, 44, bahkan kalau terus lagi orang baca sampai ayat 45, 46 itu seterusnya, itu berbicara tentang hal itu. Jadi kalau untuk ayat 43 ini adalah hal-hal yang mereka dengarkan, tetapi untuk ajakan Yesus sebagai perintah yang harus mereka lakukan adalah mengasihi musuh. Bahkan dia katakan tambahkan lagi berdoa untuk mereka. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua berbicara tentang praktek kasih. Memang doa Bapa kami semua so hafal. Apalagi bicara tentang pengampunan, orang selalu berdoa, ampunilah kami seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam doa Bapa kami itu mengandung makna, kalau orang mengampuni dengan sungguh berarti orang juga kalau dari perkataan ini. Tetapi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Bendahara bahwa ada terkadang orang yang mengatakan sudah diampuni. Tapi ungkapan yang sama seolah-olah dosa yang lama telah dibuat itu terulang kembali ketika selalu diungkit-ungkit lagi. Ada satu buku, saya lupa lagi siapa yang menulis itu, di rumah itu mencatat tentang bagaimana kehidupan harmonis dalam rumah tangga, tetapi judulnya mengampuni dan mengasihi kembali. Itu sekedar judul, tapi kalau dibaca di dalamnya itu mencatat tentang bukan hanya sekedar mengampuni, bukan cuma sekedar mengasihi. Ada satu yang terlupakan di tengah. Ternyata yang pertama mengampuni, yang kedua melupakan, yang ketiga mengasihi. Sebab kalau orang hanya mengampuni, lantas orang tidak melupakan, menganggap bahwa itu telah berlalu, itu akan memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Jika kita berbuat kesalahan, berarti hal-hal itu harus kita lupakan, bukan lagi menjadi bumerang dalam menjalani kehidupan di masa depan. Sehingga tentunya mengampuni, melupakan, mengasihi kembali, berarti untuk hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang negatif yang bertentangan yang dilakukan, itu akan menjadi sebuah landasan ke depan, bukan berarti harus diungkit lagi, tetapi melupakan dan mengasihi kembali. Sebab orang kalau cuma mengampuni dan berusaha untuk mengasihi tetapi dia tidak melupakan, itu tak ulang-ulang terus, ungkit-ungkit terus, akhirnya menjadi masalah yang baru. Apakah itu secara pribadi, antara kelompok, individu, ataupun juga dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga. Ya, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, ini terjadi di mana-mana. Dan kita lihat bersama bahwa dalam segala aspek pun rasa-rasanya banyak orang yang mengeluh seperti ini. Dan kalau orang mau lihat bersama bahwa kalau hal-hal yang seperti ini dia boleh terjadi dan teralami, kita tidak dapat memberikan suatu penghakiman bagi orang lain.
bahwa dorang begini, dorang begitu. Tetapi orang kembali lagi ke back to the Bible. Apa yang dikatakan Alkitab tentang itu. Jika Alkitab mengatakan bahwa hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang ya mungkin keliru, hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang apa, ya berarti kita sendiri yang dapat memutuskannya. Sekalipun memang kenyataan yang terjadi bahwa hal-hal itu terkadang meresahkan kehidupan banyak orang, bukan cuma satu individu, tetapi bisa jadi dalam kelompok-kelompok banyak orang banyak. Sehingga tentunya bagi saya butuh pengendalian diri, butuh kemurahan hati, butuh hati sebagai hamba yang akan menuntun kehidupan orang bahwa dalam menjalani hidup ini untuk menjadi sebuah kesaksian bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, berarti mari orang beri yang terbaik. Jadi back to the Bible, kita kembali lagi ke Alkitab. Ya, seperti itu. Kami bagian Alkitab ini dan kita percaya bahwa sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang telah ditulis ini tidak ada yang berbenturan, dan pastinya ketika kita mau menerima dengan iman dan melihat semua, kita pasti akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerti, apalagi di dalam hal bicara mengenai kasih. Demikian pemaparan yang telah disampaikan, dan sampai di sini pembahasan kita tentang masalah kasih ini lewat pembacaan kita di Injil Lukas yang telah kita baca dan kita coba dalami tadi. Kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu kita akan menutup acara ini. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, Allah kami yang telah menuntun kami dan memampukan kami di dalam kami melaksanakan program Kusapa ini, kunjungan sharing dan pengembalaan. Biarlah lewat apa yang telah kami terima pada malam hari ini, kami dituntun oleh Roh Kudus sehingga kami mampu tunduk oleh firman dan melakukan segala kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kami terus semakin diperlengkapi untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Bagi hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai saluran berkat pada malam hari ini, Pendeta Anggraini Kalalo Master Teologia, biarlah Tuhan terus memberkati dia secara pribadi dan memberkati bersama keluarga. Demikian halnya kami semua terus diberkati dan dituntun serta disertai oleh Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.